Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan sekarang kita sudah memasuki 10 atau sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka perlu kita memperhatikan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan ini, agar puasa kita mendapatkan hasil yang sempurna dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihapuskannya dosa-dosa kita yang telah lampau. Kaum muslimin rahimakumullah. Hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan kita adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin minal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sohir wal kabir minal muslimin. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan kepada seluruh hambanya, baik itu yang hamba sahaya ataupun yang merdeka, yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang kecil maupun yang besar dari orang-orang muslim. Berapa kewajiban yang harus dikeluarkan dari zakat itu berdasarkan ketentuan ukuran yang dikeluarkan dengan bobot 1 sok dari kurma ataupun dari gandum, maka sebagai orang Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, maka perhitungannya adalah 2,5 kilogram. Itu merupakan suatu kewajiban. Tentu yang membayar adalah mereka yang menanggung. Kalau mereka itu masih kecil ataupun mereka itu adalah budak, maka yang menanggunglah yang kemudian berkewajiban untuk mengeluarkannya. Adapun fungsi daripada zakat fitrah ini berdasarkan hadis yang datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradha zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakini man addaha qabla shalah wa huwa zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Dari hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, bahwa zakat fitrah itu berfungsi yang pertama adalah tuhratan lis-shaimi, mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia maupun yang kotor. Kemudian watu'matan lil masakini, fungsi yang kedua adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi ada dua fungsi dari zakat fitrah yang diwajibkan kepada kaum muslimin berkaitan dengan puasa Ramadan ini. Tadi yang pertama adalah untuk mensucikan dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan perkataan yang kotor bagi orang yang berpuasa itu. Itu bisa disucikan, bisa dibersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah ini. Dan fungsi yang kedua adalah untuk memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang dalam kondisi miskin. Sehingga di saat 1 Syawal itu tidak ada saudara-saudara kita yang kemudian bersedih karena memikirkan apa yang harus dimakan pada hari itu. Inilah fungsi daripada zakat fitrah yang kedua itu. Lalu kapan sesungguhnya zakat fitrah itu dikeluarkan? Maka berdasarkan hadis tadi, waman addaha qablas shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang kemudian mengeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu dinilai sebagai zakat yang diterima. Namun apabila dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka berdasarkan hadis tersebut, waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang kemudian mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah bagian dari sedekah biasa. Artinya kemudian fungsinya yang pertama sebagai tuhratan lis-shaimi itu menjadi tidak ada. Karena tidak lagi dinilai sebagai zakat fitrah, tetapi dinilai sebagai sedekah biasa. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin di penghujung Ramadan ini, marilah kita kemudian mempersiapkan diri. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian dari keluarga kita belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Mumpung masih ada waktu, maka mari kita kemudian mengkondisikan sebaik-baiknya
sehingga keluarga kita atau yang menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat tadi itu bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita menjadi sempurna dan kemudian insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Inilah barangkali kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.